And there is the little boy becoming a man. Lamine Yamal, what a story. 16. What were you doing when you were 16? Modric could be his father. Young and innovative, maybe just the beginning for Spain. Ini dia pengertian alkohol yang akan disampaikan oleh Anya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai alkohol. Dan berdirinya aku di sini Anya Berliana Zain akan menjelaskan mengenai pengertian alkohol. Teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu alkohol? Oke, alkohol ini merupakan senyawa organik yang terdiri dari satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Contoh alkohol itu terdapat pada etanol yang terdapat dalam minuman-minuman beralkohol. Pentingnya alkohol ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti bahan baku industri, sebagai pelarut, dan juga antiseptik. Cukup sekian pengertian yang aku sampaikan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, kali ini akan disampaikan jenis-jenis oleh saudari Nova. Waktu dan tempat silakan. Halo teman-teman, saya Nova Sani Ardiansyah akan melanjutkan pembahasan mengenai alkohol. Untuk jenis-jenis alkoholnya ada 3, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, alkohol primer merupakan alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon primer. Apa sih atom karbon primer itu? Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon lain. Contohnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada alkohol tersier. Yang ketiga ada alkohol tersier, merupakan alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Contohnya seperti Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita kedatangan Bung Ridwan dan Muhasan yang akan berdiskusi mungkin ya tentang isomer dalam alkohol dan kegunaannya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bung. Ya, jadi setelah kita lihat bagaimana kondisi di lapangan dan beberapa penjelasan dari rekan-rekan kita yang ada di lapangan, berikutnya itu akan ada pembahasan mengenai isomer alkohol. Jadi bagaimana nih menurut pendapat Bung Ridwan terkait hal tersebut? Ya, setelah tadi saya melihat match tadi, nampak sekali bahwa isomer yang pertama adalah isomer rangka, yang dimana perbedaan struktur rantai karbon. Contohnya seperti berikut, Bung. Jadi contohnya adalah CH3, CH2, CH2, CH2OH, dan 2 metil, 1 propanol, Bung. Nah, seperti itu. Nanti bisa digambarkan. Iya, betul, Bung. Nah, setelah menganalisis kembali, saya melihat tadi di nomor 2 ada isomer posisi, yang dimana perbedaan posisi gugus OH pada rantai karbon. Contohnya seperti ini, Bung. Contoh 1 propanol, CH3, CH2, CH2OH, dan 2 propanol, CH3, CHOH, CH3. Seperti itu, Bung. Tapi setelah saya pikir-pikir kembali, Bung, tadi saya melihat pemain nomor 3 yaitu isomer fungsi, yang dimana alkohol memiliki isomer fungsi berupa ether. Nah, contohnya adalah seperti ini, 1 propanol,
yaitu alkohol dan metoksietana CH3, CH2, CH3 dan eter. Bagaimana Bung? Analisis dari saya tadi. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat setelah dari penjelasan tadi, begitu ada beberapa apa tadi disebutnya itu? Pemain. Oke, pemain atau Cabang-cabang pembahasannya mengenai isomer yang ada di alkohol. Berikutnya kita akan lihat bagaimana kondisi lapangan yang disampaikan oleh Kang Salman. Oke, yang ketiga. Ya, lalu ada pembahasan tentang penggunaan alkohol. Ada 3. Yang pertama sebagai pelarut. Alkohol digunakan sebagai pelarut dalam berbagai reaksi kimia karena alkohol dapat melarutkan berbagai senyawa organik maupun anorganik. Selain itu, alkohol juga menjadi bahan penting dalam pembuatan produk farmasi seperti obat-obatan dan suplemen. Yang kedua, dalam produksi minuman beralkohol. Etanol, salah satu jenis alkohol yang aman untuk dikonsumsi dalam jumlah tertentu, adalah komponen utama dalam minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan whisky. Proses fermentasi gula oleh mikroorganisme seperti ragi menghasilkan etanol. Lalu yang ketiga sebagai antiseptik. Alkohol terutama isopropanol dan juga etanol sering digunakan sebagai antiseptik untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus pada permukaan kulit ataupun alat medis. Alkohol juga merupakan bahan utama dalam pembuatan cairan pembersih tangan yaitu hand sanitizer. Thank you. Oke Bung, tadi udah nampak Bung Salman di dalam stadion ya. Sudah ramai sekali. Jadi kali ini Bung, apa yang mau Bung bahas dari match barusan tadi Bung? Bagaimana itu sangat seru sekali Bung, euforia misalkan. Iya, dan kalau misalkan kita lihat ya dari segi sifat terlebih dahulu, kita akan bahas mengenai bagaimana sih sifat alkohol tersendiri di sana ya. Setelah Bung Salman menjelaskan tadi, kita ingin membahas juga terkait sifat alkohol sendiri. Jadi bagaimana tuh komposisi pemain-pemain itu. Kita lihat yang pertama, sifat alkohol secara fisiknya itu seperti apa. Kalau misalkan kita lihat dari bagaimana penjelasan tadi, dan saya akan memberikan beberapa referensinya, yakni mengenai yang pertama itu titik didih tinggi. Jadi alkohol itu memiliki titik didih yang tinggi gitu. Dan kemudian hal ini apa penyebabnya? Kalau misalkan kita lihat lagi, disebabkan oleh ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul-molekul alkohol seperti itu. Itu untuk sifat fisik alkohol pertama. Nah, yang kedua itu ada kelarutan. Apa itu kelarutan? Jadi alkohol ini dengan rantai karbon yang pendek, seperti metanol dan etanol. Gitu. Larutan dalam air karena adanya, kalau misalkan di sini tuh karena adanya interaksi antar hidrogen antara gugus min OH dan air gitu. Seperti itu. Itu untuk kelarutan ya. Jadi dan juga ada salah satu sifat kelarutan yang harus kita ketahui juga tentunya ya. Pertama, kelarutan berkurang seiring bertambah panjang rantai karbonnya. Dan kemudian itu ada 2 poin lagi mengenai kepolaran, atau di sini kita akan jelaskan alkohol itu bersifat polar karena keberadaan gugus min OH tadi seperti itu. Namun sifat kepolaran ini juga akan menurun dengan bertambahnya panjang rantai hidrokarbon yang bersifat non-polar seperti itu. Satu lagi, alkohol ini memiliki bau serta rasa juga seperti itu. Jadi alkohol dengan rantai karbon pendek cenderung memiliki bau khas dan rasa yang lebih manis gitu. Seperti itu. Itu mungkin untuk sifat secara fisik ya. Dan ada sifat secara kimia alkohol, tapi saya ingin ditanya dulu oleh Bung terlebih dahulu mengenai sifat kimia secara alkohol itu bagaimana? Wah, penjelasan yang cukup jelas ya Bung. Tadi analisis dari fisik ya, match fisik secara tadi. Bung, kalau tadi secara fisik yang belum kimia. Kita lanjut ke pembahasan kimia Bung. Bagaimana kimianya Bung? Nah, jadi ada satu lagi ya. Yang sebetulnya memang kalau misalkan kita lihat dari bagaimana alkohol sendiri, bagaimana permainan alkohol sendiri gitu. Ini ada sifat kimia. Jadi dari alkohol itu karena memang alkohol itu merupakan sifat dari bagian kimia gitu kan? Nah, dan di antara beberapa sifat alkohol dalam kimia, yang pertama itu ada reaksi dengan logam alkali. Itu. Jadi alkohol itu bereaksi dengan logam alkali. Why? Kenapa bisa seperti itu gitu? Karena natrium Na menghasilkan
alkoksida. Kalau misalkan tulisin alkoksida lah, kita baca secara ini. Dan gas hidrogen atau H2. 2 kecil itu di H-nya itu H besar dan 2 kecil. Seperti itu. Itu untuk reaksi dengan logam alkali. Dan kemudian ada juga reaksi dengan estrifikasi. Nah, alkohol bereaksi dengan asam karboksilat yang dimana menghasilkan ester dan air dalam reaksi yang dikatalisis oleh asam. Seperti itu. Itu untuk sifat kedua ya. Dan ada 3 sifat lagi. Yang ketiga itu ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini terbagi kepada 3 poin lagi, Bu. Gitu. Kalau misalkan kita analisis secara mendalam lagi, pertama alkohol primer dapat dioksidasi menjadi yang namanya itu aldehida. Gitu. Dan kemudian menjadi asam karboksilat. Dan juga yang kedua itu ada alkohol tersier. Dan serta alkohol tersier ini tidak mudah teroksidasi. Dan yang ketiga itu ada alkohol sekunder yang dimana dioksidasi menjadi keton. Itu untuk reaksi oksidasi. Yang keempat itu ada dehidrasi. Alkohol juga dapat mengalami dehidrasi, Bu. Bukan hanya sekedar pemain kita yang ada di lapangan gitu. Tapi alkohol juga bisa mengalami dehidrasi. Nah, bagaimana sih alkohol mengalami dehidrasi? Alkohol mengalami dehidrasi menghasilkan alkena ketika dipanaskan dengan asam kuat seperti asam sulfat atau H2SO4. Seperti itu. Dan kemudian ada juga terhadap pembakaran sendiri alkohol itu. Nah, kalau misalkan alkohol terbakar, apa sih yang akan muncul? Kalau misalkan pemain kita di lapangan terbakar, apa semangat yang muncul? Semangat yang harus membara untuk pemain-pemain kita yang di lapangan. Tapi untuk pembakaran di dalam alkohol, terbakar di udara itu akan menghasilkan karbon dioksida atau yang kita kenal lebih dekat dengan CO2 dan air atau H2O. Seperti itu mungkin, Bu. Wow, penjelasannya cukup kompleks ya. Sangat baik. Tapi Bu, nampaknya waktu kita sudah habis, Bu. Kita sudah selesai dalam match ini. Tapi jangan lupa, Bu, minggu depan akan ada pertandingan antara Isomer dan juga temannya ya, Bu. Jangan lupa saksikan di channel Salam Olahraga. Dan pelajari lebih dalam terkait alkohol karena itu luar biasa. Oke. Siap, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Mungkin sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang alkohol. Mohon maaf bila ada kesalahan, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.